Oke, setelah tadi kita selesai bikin jurnal umum, kemudian membuktikan bahwa di bawahnya tetap balance ya. Kita sudah belajar bikin buku besar. Tahap selanjutnya setelah punya buku besar, dilakukan pembuatan neraca saldo. Jadi untuk mengetahui saldo-saldo dari tiap-tiap akun, yang namanya neraca itu kan timbangan. Timbangan itu harus tetap balance, jadi harus sama nanti di sisi debit dan juga sisi kredit. Oke, nah apa aja yang ada di neraca saldo? Kolomnya itu ada kode akun, nama akun, langsung sisi debit dan kredit. Jadi udah nggak ada saldo lagi kayak di buku besar, udah nggak dipisah seperti ini. Langsung dari saldo inilah kita masukkan ke dalam sini neraca saldo. Oke, berarti untuk bikin neraca saldo, yang pertama kita lihat nama akunnya. Nomor akun ini, kode akun tiap perusahaan bisa beda-beda tergantung bagian akuntannya mau memberi nama apa. Kemudian ini sesuai contoh yang ada di buku juga. Untuk 101 itu nama akun atau kode akun untuk akun kas. Jadi kita tulis di sini kas. Oke, kita lihat ke buku besar kasnya. Ada berapa? Ada sebesar, kita tinggal lihat paling ujung ya, paling bawah 247.400.000 di sisi debit. Jadi langsung ini debit dan kredit, kita langsung pilih di sisi debit. Kita tuliskan 247.400.000. Lanjut, akun apa lagi nih? Ada piutang. Oke, 102 itu untuk piutang. Piutang di sisi mana lagi? Di sisi debit ada 7 juta. Jadi langsung kita tulis juga di sisi debit ada 7 juta. Setelah itu kita lanjut perlengkapan kantor. Jadi semuanya ini berkaitan satu sama lain. Tadi dari mau bikin buku besar harus lihat jurnal umum, mau bikin neraca saldo harus lihat buku besar, mau lihat buku besar harus lihat jurnal umum, lihat jurnal umum juga harus analisis persamaannya. Dan kuncinya ini supaya kita benar-benar hati-hati di awal kita melakukan atau mencatat transaksi. Jika ada kesalahan bisa dibenahi nanti di jurnal penyesuaian. Oke. Perlengkapan kantor ada berapa? Ada debit sebesar 15 juta. Langsung aja kita pindah ke debit 15 juta. Oke, langsung kita skip untuk beberapa akun atau akun-akun aktiva lainnya. Kita langsung skip ke akun tentang kewajiban, yaitu ada utang usaha dan pinjaman bank. Yang mau kita tulis utang usaha dulu di nomor akun 201. Nah, utang usaha di sini ada di sisi kredit sebesar 12 juta. Jadi kita nggak boleh merubah, harus sesuai dengan saldo normalnya. Jadi kita tulis di sini utang usaha 201 di sisi kredit 12 juta. 12 juta. Gitu. Jadi kita tinggal mindahin aja semuanya. Langsung pinjaman bank 211 sebesar 50 juta juga di sisi kredit. Lanjut ke modal. Modal itu 301, ada modal sebesar 500 juta di sisi kredit juga ya modalnya. Lanjut kita ke pendapatan jasa langsung. Pendapatan jasa itu ada di nomor 401. Pendapatan jasa ada di sisi kredit 94.500.000. Kelihatan ya, 94.500.000. Dan yang terakhir untuk akun beban yang akan kita coba praktek tuliskan itu beban gaji di nomor akun 501. Beban gaji di 501 di sini ada di saldo debit sebesar 9.050.000. Jadi kita juga pindahkan. Oke, jadi nanti kalau semua akun-akun yang ada di buku besarnya kita masukkan semua ke sini, nanti neraca saldonya menjadi penuh.
Oke, seperti ini penampakan neraca saldo kalau sudah semuanya kita isi. Semua yang tadi ada di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Isinya disesuaikan, kalau debit kita tulis di sisi debit, dan kalau kredit kita tulis di sisi kredit. Untuk yang debit bisa dilihat di sini akun-akun aktiva dan juga beban. Kemudian untuk pendapatan, modal, kemudian kewajiban ada di sisi kredit. Tapi untuk prive itu kan modal yang dikurangi sendiri oleh pemilik. Jadi tulis di debit karena saldo normalnya dia akan mengurangi modal. Oke, modal kan saldo normalnya di kredit karena dia sifatnya mengurangi, jadi tulisnya di debit. Ya, inilah cara membuat neraca saldo. Oke, ketika kita sudah membuat neraca saldo, sebenarnya ada beberapa tahapan lagi yang harus kita pelajari, yaitu kita membuat harusnya ya setelah neraca saldo itu masih ada yang namanya jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini apa? Itu nanti isinya misal kita sewa misal contoh kita punya sewa dibayar di muka selama 3 bulan kan, kemarin tuh dibayarnya. Jadi tiap bulan kita buat jurnal penyesuaian untuk mengurangi ini tiap bulan. Jadi nggak diakumulasi di 3 bulan akhir, tapi tiap bulan dikurangi, masuknya di jurnal penyesuaian. Nah, setelah ada jurnal penyesuaian, seharusnya kita membuat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Sama seperti ini bentuknya, cuma nanti karena sudah disesuaikan jadi sudah benar-benar firm sesuai dengan periode itu ya. Jadi yang menjadi harta dan yang sudah dikurangkan pokoknya sudah sesuai dengan kenyataan ketika sudah disesuaikan. Nah, karena keterbatasan waktu kita nggak akan bahas jurnal penyesuaian, kita nggak akan bahas neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan langsung ke membahas gimana caranya membuat laporan keuangan. Oke, laporan keuangan itu sangat penting buat perusahaan, digunakan merupakan sumber informasi bagi pemegang saham, pemimpin perusahaan, pimpinan, kemudian investor, bank juga butuh kan tadi apa? Karena kita tadi kan ada sangkut pautnya dengan bank, kita memiliki hutang. Kita memiliki hutang ke bank, jadi bank perlu tahu usaha kita tuh seberapa maju atau kita seberapa potensial untuk diberikan pinjaman atau tidak ya. Kemudian baik bagi bank dan juga bagi pemerintah. Lanjut saja, kita akan membuat laporan keuangan, artinya nanti kita memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait usaha kita. Nah, usaha itu dikatakan berhasil atau baik ketika memperoleh keuntungan atau laba. Nah, laba itu diperoleh dari, gimana cara memperoleh laba? Itu dari pendapatan kita, perusahaan, dikurangi beban-beban. Jadi akan ada 2 akun ini yang kita olah. Jadi yang akan masuk dalam laporan keuangan itu kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Isinya kita akan menghitung pendapatan kita, kemudian dikurangkan dengan beban kita. Beban kan apa yang kita keluarkan, pendapatan apa yang kita terima. Jadi nanti kalau hasilnya pendapatan lebih banyak daripada beban, artinya kita mengalami keuntungan. Tapi kalau sebaliknya pendapatannya lebih kecil, bebannya lebih besar, kita mengalami kerugian. Langsung saja untuk Biro Konsultasi Arsitektur Mahaputra, seperti ini laporan laba ruginya. Jadi yang masuk di sini untuk pendapatan ada 2 macam, berdasarkan neraca saldo ya. Oke, paling nggak kalian ngerti gimana cara membuatnya. Paling nggak ngerti basicnya, cara membuatnya. Pendapatan yang diambil adalah pendapatan jasa dan juga pendapatan giro, karena ada 2 pendapatan. Kemudian untuk bebannya ada beban gaji, berdasarkan ini juga gaji, listrik, air, dan telepon, pemeliharaan, beban bunga, beban pelatihan, administrasi bank.
Untuk pendapatannya ada pendapatan jasa dan pendapatan giro, kemudian nanti kita total pendapatannya. Kemudian untuk bebannya ada beban gaji, listrik, air, dan telepon, beban pemeliharaan, beban bunga, beban pelatihan, beban administrasi bank. Sama juga nanti akan kita total, lalu kita akan hitung laba bersihnya. Langsung kita lihat di neraca berapa pendapatan jasa kita. Di sisi kredit ada 94.500.000. Jadi kita tulis 94.500.000. Kemudian pendapatan gironya ada sebesar 4 juta, kita tulis di bawahnya 4 juta. Jadi kita jumlahkan dan diterima total pendapatan itu sekitar 98.500.000. Untuk beban kita mulai dari beban gaji. Beban gaji kita mengeluarkan gaji sebesar 9.050.000. 9.050.000. Kemudian beban pemeliharaan, ini salah ya, 9.050.000. Beban listrik dan air ada 3.200.000. Lalu beban pemeliharaan 3.700.000. Lalu beban bunga 1 juta rupiah. Beban pelatihan 4.900.000. Dan yang terakhir beban administrasi bank 1.250.000. Kita totalkan dan kita peroleh total beban ada sekitar 23.100.000. Nah, menghitung laba bersihnya total pendapatan dikurang total beban. Jadi ini dikurang, diperoleh 75.400.000. Karena pendapatan kita lebih besar daripada beban, maka kita posisi perusahaan Mahaputra memperoleh laba sebesar 75.400.000. Dari sinilah oleh perusahaan akan dibuat laporan keuangan, kemudian dijelaskan bagaimana kondisi perusahaan, apa prospeknya, gimana ke depannya, nanti dikembangkan dengan kata-kata. Tapi intinya ini yang dilaporkan, yaitu laporan laba rugi. Oke. Cukup sekian untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Paling nggak kalian tahu gimana sampai mengukur perusahaan itu laba atau tidak. Untuk beberapa materi yang tidak kita pelajari bisa dibaca-baca sendiri jika tertarik. Oke, saya akhiri. Terima kasih.